keberhasilan itu pasti ada prosesnya. Lalu ketika kita bicara tentang proses keberhasilan, maka kita bisa melihat ada banyak hal dari orang-orang yang berhasil, orang-orang sukses, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka mengatur waktu hidup mereka, bagaimana mereka memanage semuanya, bagaimana mereka mengembangkan diri mereka, sehingga akhirnya mereka sampai di satu titik, dan di situ mereka melihat ada keberhasilan yang mereka alami. Tetapi saudara kekasih, itu tidak cukup sampai di situ. Keberhasilan juga itu berbicara tentang kehidupan rohani seseorang bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang punya skill, ada banyak orang punya kemampuan, tapi kalau dia tidak punya kehidupan rohani bersama dengan Tuhan, maka pasti perjalanan hidupnya juga akan mengalami banyak masalah, akan mengalami banyak tantangan, dan bisa saja dia tidak menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi berbagai tantangan itu, dan membuat akhirnya dia tidak berhasil dalam hidupnya. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Yusuf merupakan tokoh penting yang melalui hidupnya kita dapat belajar tentang bagaimana dia berhasil. Dan ada hal-hal penting yang dapat kita lihat dari kehidupan Yusuf yang kemudian menjadi kunci keberhasilan dia, meskipun dia jauh dari keluarga, meskipun dia ada di tempat yang baru, meskipun dia ada di lokasi budaya yang baru, yang berbeda. Tapi meskipun demikian, Alkitab berkata kepada kita semua bahwa Yusuf mengalami keberhasilan. Dan kata berhasil, kalau saudara baca di dalam pasal 39, saudara akan menemukan 3 kali. Di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga, dan di ayat yang ke-23. Perhatikan di dalam ayat-ayat itu tadi, ayat 2 saya baca, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Perhatikan ini. Dia selalu berhasil, bukan kadang-kadang berhasil. Selalu, maksudnya terus menerus. Yusuf selalu berhasil dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Lalu di dalam ayat 3 juga di sana dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf berhasil, lalu kemudian majikannya atau bosnya mempercayakan semua kepada Yusuf. Dan Yusuf punya kuasa yang besar, dia tambah lagi tanggung jawab. Dan Alkitab berkata dia melakukan semuanya dan dia berhasil. Perhatikan ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang kunci keberhasilan, maka saya melihat di dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa kunci keberhasilan orang percaya, ada beberapa kunci keberhasilan Yusuf yang melaluinya kita dapat belajar. Kita bisa mengambil ini dan kita bisa dan harus mempraktekkannya supaya apapun yang kita kerjakan semuanya berhasil. Perhatikan kunci pertama di dalam ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara perhatikan, saya mau jelaskan bagian firman Tuhan ini. Kunci pertama dari keberhasilan orang percaya ialah karena Tuhan menyertai dalam segala situasi. Yusuf ada di dalam sebuah situasi yang sulit, bukan? Nanti baca sendiri pasal 37. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dijual berapa duit? Dia dijual berapa duit? Perhatikan Kejadian 37 ayat yang ke-28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak,
lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Yusuf dijual 20 sikal perak. Ini harga seorang budak yang diperjualbelikan. Saudara lihat bagaimana situasi Yusuf ya. Yusuf mengalami hal yang luar biasa, tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Bahasa keren sekarang, Yusuf itu mengalami human trafficking, perdagangan orang ya. Siapa yang menjual dia? Bukan orang jauh, tetapi saudaranya sendiri. Bayangkan saudara-saudaranya yang setiap hari bersama-sama dengan Yusuf, yang harusnya melindungi Yusuf, yang harusnya mereka memberikan perhatian kepada Yusuf, yang harusnya mereka menjaga dia, melindungi dia dari bahaya. Justru mereka yang melakukan hal ini kepada Yusuf. Mereka menjual dia. Yusuf masuk di perdagangan orang, human trafficking. Yusuf dijual sebagai seorang budak, dan situasi Yusuf tentunya luar biasa menyedihkan. Saya tidak tahu berapa atau betapa sedihnya, seperti apa sedihnya Yusuf ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya. Yang pasti dia sedih sekali. Bayangkan ketika terjadi tawar-menawar itu, mereka menjual dia, lalu kemudian mereka menyerahkan kepada pedagang-pedagang Midian itu. Yusuf hanya memandang saudara-saudaranya yang ada di situ, lalu kemudian dia pergi di bawah. Saya yakin air matanya jatuh terus, sedihnya sekali. Sangat sedih dia, bukan? Tapi lihat, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Alkitab berkata bahwa meskipun dalam situasi yang sulit seperti itu, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita yang berharap kepadanya sedih, kecewa, putus asa, hilang pengharapan, karena dia selalu ada di dalam segala situasi kehidupan kita. Musim-musim kehidupan kita mungkin berubah-ubah, tapi ada pujian itu yang berkata bahwa kasih setia Tuhan tetap abadi. Dia selalu menjaga kita, dia menolong kita, dan itu yang terjadi kepada Yusuf. Meskipun Yusuf mengalami hal yang tidak menyenangkan, saudara-saudaranya menjual dia. Dan jangan saudara berpikir ketika dia dibawa itu dia dikasih makan oleh pedagang-pedagang Midian itu dengan makanan yang terbaik. Ini budak, ya pasti dikasih makan secukupnya. Beda dengan waktu dia ada di rumah, dia bisa makan dari meja papanya, dia bisa ambil makanan dari piring orang tuanya, dia bisa makan dengan lahap. Tapi perhatikan, ini dia dibawa pergi. Dan Yusuf mengalami goncangan pastinya. Secara psikologis dia mengalami goncangan yang luar biasa. Tapi saya mau katakan goncangan-goncangan itu tidak membuat Tuhan membiarkan Yusuf untuk akhirnya jatuh. Tetapi Tuhan menopang Yusuf. Dan Tuhan menyertai Yusuf sampai ke Mesir. Perhatikan bagian firman Tuhan ini. Menarik sekali saudaraku yang kekasih. Janji penyertaan Tuhan itu sempurna bagi saudara dan saya. Amin. Janji penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita semua. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Meskipun manusia merancangkan hal-hal yang jahat kepada kita, tetapi Tuhan akan mengubahkan semua rancangan-rancangan jahat itu menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Dan di balik semua rancangan-rancangan yang jahat itu, dia akan membawa kita untuk naik dan terus naik. Dan dia akan membuktikan bahwa penyertaannya sempurna. Dia akan membuktikan kasih setianya bagi kita. Dan pastinya itu kemudian akan membuat kita berkata kepada dunia, apapun yang kamu lakukan kepada saya, apapun kejahatan yang kamu lakukan kepada saya, itu tidak akan membuat perjalananku berhenti. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan pasti akan membawa kita sampai di tujuan tertinggi yang dia sediakan bagi kita. Itu sebabnya perhatikan ini saudara kasih, Yusuf mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Dia jauh dari keluarga, dia jauh dari orang tua, saudara-saudaranya membenci dia. Nanti saudara baca konteksnya sendiri di dalam pasal 37. Mereka benci dia gara-gara dia ceritakan mimpinya, bukan? Dia menceritakan dia memperoleh visi, ada visi ke depan.
Lalu saudara-saudaranya membenci dia dan mereka katakan ini orang tukang mimpi, kita habisi dia saja. Saudara-saudaranya yang lain mau membunuh dia, tetapi ada yang katakan sudah jangan bunuh dia, buang saja dia ke dalam sumur. Dan kemudian singkat cerita pedagang Midian lewat dan mereka menjual dia. Perhatikan, penyertaan Tuhan sempurna. Meskipun Yusuf ada di dalam situasi yang sulit, tapi Tuhan menjaga dia, Tuhan memelihara dia, dan penyertaan Tuhan sempurna adanya. Karena itu saudaraku yang kekasih, ketika kita bicara tentang kunci keberhasilan orang percaya, saya mau katakan begini, setiap kita pasti akan mengalami keberhasilan karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita, karena Tuhan yang ada di pihak kita, maka apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Amin. Perhatikan bagian firman Tuhan ini saudaraku kekasih. Saya mau lihat di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-6. Mulai dari ayat yang ke-4 tadi yang saya sudah baca. Ayat 5 sekarang saya baca lagi. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara saya kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, maka di mana saudara ada, di situ berkat Tuhan pasti dicurahkan. Kok nggak ada amin ya? Ketika saudara disertai oleh Tuhan, maka dimanapun saudara berada, pasti hidup saudara memberi dampak. Kalau saudara bekerja di satu tempat, lalu Tuhan menyertai saudara, maka tempat di mana saudara bekerja, tempat itu akan diberkati. Dan itu terjadi pada Yusuf. Lihat Alkitab berkata, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, sejak Potifar kasih kuasa kepada Yusuf, lalu Yusuf bekerja, ayat itu katakan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Yusuf. Tuhan memberkati Potifar karena Yusuf ada di situ. Tuhan memberkati Potifar karena apa? Ada anak Tuhan di situ. Ada seorang yang namanya Yusuf yang takut akan Tuhan yang ada di situ. Dan berkat Tuhan dicurahkan kepada rumah itu karena siapa? Karena Yusuf. Maka kalau ada orang benar di situ lalu diberkati oleh Tuhan, lalu kemudian dia pergi dari tempat itu, kemungkinan berkat itu juga akan ikut pergi. Kemungkinan besar. Kalau ada anak Tuhan di satu tempat, lalu kemudian dia bekerja dengan luar biasa, lalu bosnya, majikannya tidak menghargai apa yang dia kerjakan, majikannya memperlakukan dia dengan semena-mena, lalu orang itu pergi, bisa saja Tuhan juga ambil berkat dari situ. Seperti yang terjadi pada Yusuf. Karena Potifar mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf, lalu Yusuf bekerja di situ, maka Alkitab katakan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi di mana anak Tuhan ada, di situ berkat Tuhan ikut. Amin. Di mana anak Tuhan bekerja, di situ Tuhan juga taruh berkat di situ. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua, jangan saudara berpikir, oh saya ini kecil, saya ini tidak ada apa-apa. Emangnya bisa ya? Bisa. Janji Tuhan sempurna, di mana anak-anak Tuhan ada, di sana Tuhan menyertai, dan karena Tuhan menyertai, di situ berkatnya pun dicurahkan dalam hidup mereka. Maka seharusnya Potifar terima kasih kepada Yusuf, karena gara-gara Yusuf ada di situ, Tuhan memberkati semua yang ada pada Potifar. Maka saudara perhatikan, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Waduh, tambah kaya ya. Maka anak-anak Tuhan itu dimanapun mereka berada, di situ pasti Tuhan memberkati, Tuhan pasti akan menyertai, dan hidup mereka memberi dampak. Inilah kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan ialah karena Tuhan menyertai
di setiap situasi. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, perhatikan. Jadi saya selalu ingatkan, kalau ada anak-anak Tuhan di satu tempat, saudara ingat ini. Kalau perusahaan itu tambah besar, kalau bisnis itu tambah maju, salah satunya karena kamu ada di sana, karena Tuhan memberkati perusahaan itu melalui kamu. Amin. Dan ini yang terjadi. Jangan dibalik. Yang terjadi ialah ketika kita ada di satu tempat, Tuhan kasih berkat di situ. Dan perusahaan itu tambah besar. Saya pernah melayani seorang anak Tuhan di mana dia sudah bekerja sekian lama di perusahaan itu. Bertahun-tahun, puluhan tahun dia bekerja di perusahaan itu. Perusahaan itu dari yang pendapatannya biasa sampai naik dan naik dan naik. Perusahaan itu kemudian menjadi besar, omsetnya semakin besar. Lalu sampai di satu titik, akhirnya orang ini, anak Tuhan ini diperlakukan tidak adil oleh bosnya, dan bosnya buat macam-macam supaya akhirnya anak Tuhan itu keluar. Dan karena anak Tuhan itu sudah tidak tahan, dia keluar, akhirnya dia putuskan untuk dia keluar. Begitu dia keluar, saudara, lama-lama perusahaan itu drop, PHK karyawan karena sudah nggak sanggup bayar, turun, PHK karyawan, turun, nggak sanggup bayar, turun terus dan turun terus. Saya bilang begini, karena ada anak Tuhan di situ, makanya Tuhan juga kasih berkat di situ. Maka kalau ada anak-anak Tuhan, lalu diperlakukan macam-macam, tunggu saja. Sebentar berkat-berkat di situ bisa diambil oleh Tuhan. Amin. Wah, ini khotbah untuk mereka yang bekerja ini. Ya. Saudara, yang kedua, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Di ayat 6 tadi saya sudah baca, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Saudara, yang kedua, kunci keberhasilan orang percaya. Yang pertama tadi, saudara harus tahu bahwa dimanapun saudara berada, Tuhan menyertai dan memberkati. Dan yang kedua, kuncinya ialah kita harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kalau mau berhasil, maka kunci kedua ialah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kerjakan segala sesuatu dengan maksimal. Lakukan semua tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Dan lihat, kita pasti berhasil. Kalau kerja jangan setengah-setengah. Kalau lakukan sebuah pekerjaan, jangan lakukan setengah-setengah. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, lakukan dengan sepenuh hati. Maka lihat, ada keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kita di dalamnya. Perhatikan Yusuf. Dia dikasih tanggung jawab pertama itu masih, mungkin levelnya masih di bawah. Tapi perhatikan, waktu dia mulai dikasih tanggung jawab itu, bosnya lihat. Wah, ini anak kerjanya bagus ya. Nanti lihat di dalam ayat 3 tadi. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka sekarang dia ditambah lagi tanggung jawab. Yusuf menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi, dan dia membuktikan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dia mengerjakan semuanya itu dengan maksimal. Yusuf melakukan semuanya. Dia bekerja, dan Alkitab katakan, oh, semakin lama semakin Potifar diberkati oleh Tuhan. Dan ini menjadi kunci keberhasilan bagi orang percaya, bahwa kalau kita mau lihat hidup kita berhasil, kita harus bekerja fokus, maksimal, kerahkan semua potensi, skill, kemampuan yang Tuhan berikan pada kita. Lakukan semuanya dengan penuh kesetiaan, dan lihat, ada peningkatan dari hari ke hari. Ada perkembangan dari hari ke hari. Ada berkat yang kita bisa lihat di dalamnya. Dan lihat, bukan saja kita yang merasakannya, tetapi orang juga akan berkata, benar, dia kalau kerja sesuatu pasti berhasil. Benar, dia kalau pegang itu pasti bagus. Benar, dia kalau lakukan tanggung jawab itu pasti sukses. Ada pengakuan juga dari orang lain. Dan dengan demikian,
kita bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Jangan mempermalukan Tuhan dalam tanda kutip. Ketika saudara dikasih tanggung jawab di tempat kerja kah, di kantor kah, di tempat bisnis kah, dikasih tanggung jawab, semua yang saudara kerjakan itu gagal terus. Semua yang saudara kerjakan itu tidak berhasil. Lah bagaimana orang bisa melihat Tuhan yang sedang menyertai saudara di situ? Justru dengan apa yang kita lakukan dan itu berhasil, naik dan naik dan naik, itu akan menjadi kesaksian. Seperti ketika Yusuf bekerja, Potifar lihat, benar ini Tuhan sertai dia. Benar dia ini anak Tuhan. Benar dia lakukan semua yang terbaik. Dan akhirnya Yusuf semakin naik. Yusuf dipercayakan lebih lagi dan dipercayakan lebih lagi. Karena itu saudara, jadi kesaksian di tempat kerjamu dengan bekerja sebaik mungkin. Amin. Jadilah saksi Kristus di mana engkau berada dengan melakukan tanggung jawab di situ dengan sebaik mungkin. Tantangan pasti ada, di mana-mana juga tantangan ada. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bayangkan, Yusuf dikasih semua tanggung jawab itu, bahkan Potifar sudah tidak sentuh apapun lagi. Tanpa bantuan lagi dari Potifar, Yusuf bisa lakukan semuanya. Sehingga semua yang ada di ladang maupun yang di dalam rumah, itu semuanya semakin hari semakin bertambah. Berkat Tuhan ada di atasnya. Karena itu lakukan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab. Kerjakan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Tapi biasanya kita ini kan tunda-tunda waktu. Ya kan? Mau kerja ini, kayak terdistract begitu. Mau bikin ini sebentar, nanti dulu deh, ini dulu bikin deh. Gitu. Kadang-kadang kita, padahal ada sesuatu yang harus kita selesaikan di sini, tapi kadang-kadang kita tunda lagi. Maka keberhasilan itu sepertinya sulit kita capai. Kenapa? Karena kebiasaan menunda waktu. Ada yang kadang-kadang bilang, itu nanti besok nanti saya bisa lakukan itu. Padahal nanti besok ada banyak hal lagi yang harus dikerjakan besok. Dan sehingga membuat kita tidak berhasil. Yusuf, saya yakin dia manage waktunya dengan baik. Dia manage hidupnya, dia manage semuanya. Dan akhirnya Alkitab berkata dia berhasil, dia bekerja dengan maksimal, dia mengerahkan semua potensinya. Dan akhirnya Yusuf dihormati oleh tuannya. Tuannya memberikan pengakuan, benar ini anak ini, kalau dia kerjakan ini pasti sukses, pasti berhasil, pasti selesai. Dan itu menjadi kesaksian bagi tuannya. Saudara jangan lupa ya, Yusuf itu ada di budaya yang berbeda. Mungkin juga kepercayaan Yusuf dan tuannya itu beda. Betul, karena agama di Mesir beda dengan agama orang Ibrani. Yusuf ada di situ. Tapi lihat, Yusuf membuktikan dirinya sebagai anak Tuhan. Dia melakukan semua tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Yusuf tidak menunda-nunda waktu. Yusuf bukan tipe pemalas yang didorong-dorong, disuruh-suruh. Oh, kalau di tempat kerja, di dunia kerja, kalau tidak inisiatif dan terus disuruh-suruh, lama-lama bosan juga. Betul? Kalau saudara nanti jadi bos, punya karyawan, lalu karyawannya itu kayaknya tidak inisiatif deh. Seharusnya dia sudah tahu apa yang harus dia kerjakan, tapi masih disuruh. Tunggu aja, tunggu waktu orang itu akan diminta untuk keluar tuh. Harus inisiatif, harus memaksimalkan semua potensi. Dan Yusuf melakukan semua pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan lupa, Yusuf di rumah itu anak manja loh. Ya, kalau baca kisahnya Yusuf, di rumah dia dikasih pakai jubah. Nah, itu salah satu hal yang membuat saudara-saudaranya iri hati, kemudian menjual dia, bukan? Tapi sekarang cara Tuhan untuk mendidik orang yang manja ini harus dibawa keluar. Dan Yusuf kemudian menjadi seseorang yang hebat, yang berhasil. Anak manja itu sekarang harus bekerja. Di rumah mungkin dia duduk-duduk saja, nikmati semuanya. Sekarang Tuhan membentuk Yusuf
dan Tuhan mau buat Yusuf untuk menjadi pribadi yang berhasil dengan cara Tuhan. Karena itu saudara kekasih, kalau kita diberikan tanggung jawab untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, lakukan semuanya dengan sepenuh hati. Sebab di dalamnya Tuhan akan menaruh keberhasilan bagi kita. Yang ketiga saudara kekasih, perhatikan. Kunci keberhasilan orang percaya itu apa sih? Di dalam ayatnya yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan ayat 10, menarik. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, kunci keberhasilan orang percaya yang ketiga ialah berani menolak godaan dosa. Berani menolak godaan dosa. Jangan lupa, di tempat kerja kita atau di lingkungan di mana kita berada, kadang-kadang ada tawaran-tawaran dosa yang menggiurkan, yang menarik, yang berusaha memikat kita sehingga akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Dan ketika kita berespon terhadap godaan itu, mungkin awal-awalnya kita sukses. Mungkin. Bisa saja kalau ceritanya, tapi saya tidak mau mengandai-andai. Mungkin saja Yusuf ditawarkan, sudahlah, kalau kamu dengan saya, mungkin istri Potifar katakan, sudah kalau kamu tidur dengan saya, sudah saya akan kasih kamu ini, saya jamin kamu deh, saya kasih kamu uang, saya kasih kamu emas, segala macam. Kalau Yusuf tidak takut akan Tuhan, bisa saja dia terima godaan itu, dan untuk sementara waktu kelihatannya mungkin dia sukses, dia punya semuanya, ada uang, ada emas dan seterusnya. Tetapi kesenangan dunia itu hanya sifatnya jangka pendek. Tawaran godaan dosa itu ketika kita meresponinya, kelihatannya oke-oke saja di awal-awal. Tetapi ujungnya itu membawa kepada maut. Itu sebabnya Yusuf tidak mau menerima godaan itu. Dia tolak. Saya pernah melayani seorang yang berkata begini. Bosnya bilang begini, ini karena kamu Kristen makanya kamu susah naik pangkat. Kalau kamu mau naik pangkat, saya bisa kasih kamu posisi bagus. Tapi kamu tinggalkan Tuhanmu dulu, kamu pindah agama, besok SK keluar, kamu pegang jabatan itu. Wah, kalau ikut tawaran dunia, ikut tawaran dosa, bisa diambil dan bisa sukses sementara. Betul? Karena apa? Dia bisa dapat jabatan itu, bukan? Tapi saudara, anak-anak Tuhan itu punya integritas. Anak-anak Tuhan itu punya komitmen untuk menolak dengan tegas godaan dosa. Dan Yusuf menolak godaan itu. Sekalipun mungkin diiming-imingi, mungkin ditawarkan segala yang menarik. Tapi Yusuf bilang, maaf. Ayat 9, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf bilang, saya tidak mungkin berbuat jahat dan berbuat dosa kepada Allah. Tidak mungkin. Sebab Yusuf tahu keberhasilan itu diberikan oleh Allah. Tuhan yang menyertai dia untuk berhasil dan menjadi berhasil. Tidak mungkin dia mau melakukan yang jahat dan berbuat dosa kepada Allah. Yusuf menolak dengan tegas. Saudara, kadang-kadang ketika saudara pun menolak dengan tegas godaan dosa, saudara juga pasti akan menerima resiko yang buruk. Ini tinggal dua pilihan, mau terima atau tolak. Kalau terima tawaran dosa, sepertinya
sukses sementara, sepertinya semua ada, tapi di ujungnya mau. Kalau tolak tawaran dosa, kelihatannya nggak sukses nih. Betul? Karena ketika Yusuf menolak itu, istri Potifar kemudian mulai memfitnah dia. Yusuf yang sudah punya posisi bagus di rumah itu. Jangan lupa, ini kepala pengawal raja. Potifar itu kepala pengawal raja, orang terdekat raja. Lalu Yusuf ada di rumah itu. Kemudian istrinya menggoda Yusuf. Ini resiko besar. Yusuf sudah menolak dan sekarang istrinya memfitnah dia. Dan lihat, istrinya mulai bercerita macam-macam. Ayat itu katakan begini. Ketika dilihat perempuan itu, ayat 13, bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Istri Potifar balik cerita. Padahal dia yang rayu-rayu Yusuf, sekarang dia balik cerita. Dia katakan Yusuf yang berusaha untuk memperkosa, melecehkan dia. Dan akhirnya Alkitab berkata, ayat 19, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara dan seterusnya. Ketika kita berani menolak dosa, berani menolak tawaran dosa, selalu ada resikonya. Tapi saya mau katakan gak apa-apa. Yang penting Tuhan disenangkan. Yang penting kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menolak dosa, memang awalnya sepertinya hidup kita mengalami penurunan yang tajam. Tapi nggak apa-apa. Yang penting hati Tuhan senang. Mengikut Kristus, mengikut Tuhan, selalu ada resiko yang harus ditanggung. Ini bagian dari kalau kata orang memikul salib. Gara-gara tidak mengikuti tawaran dosa, gara-gara menolak tawaran dosa, menolak godaan dosa, mau tetap hidup menyenangkan hati Tuhan, lalu kemudian mengalami situasi yang buruk, nggak apa-apa. Itu resikonya mengikut Tuhan. Tetapi lihat, Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya yang punya komitmen hidup kudus untuk terus berada di dalam situasi itu sulit. Dia pasti akan turun tangan. Tuhan pasti akan campur tangan dan membela umatnya. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Gara-gara apa? Dia tolak tawaran dosa. Yusuf mungkin kehilangan semuanya. Dia kehilangan pendapatan karena dia sudah tidak bekerja lagi di rumah Potifar. Yusuf mengalami perlakuan yang tidak baik. Dia diperlakukan tidak adil. Tidak ada yang membela dia. Yusuf bukan siapa-siapa. Tidak punya keluarga di Mesir. Dia hanya seorang budak. Tapi dia punya komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia berani menolak tawaran dosa. Dia berani menolak godaan dosa. Dan itulah orang Kristen sejati. Itulah anak Tuhan yang cinta Tuhan. Benar-benar hidup benar, berani hidup kudus meskipun ada tawaran yang menyenangkan. Pertanyaannya bagi kita, saudara kekasih, kalau saudara dihadapkan dengan pilihan-pilihan seperti begini, bagaimana saudara memutuskannya? Bagaimana saudara memutuskan ketika ada tawaran yang menggiurkan, tetapi tawaran itu adalah tawaran dosa, tapi di sisi yang lain menguntungkan? Sudah, kamu ikut, nanti saya kasih kamu ini. Ya sudah, kamu jadi pacar saya saja. Nanti semua fasilitas saya kasih buat kamu. Pernah ada laki-laki yang gombal kepada para wanita seperti begitu? Ya sudah, kamu ikut saja apa mau saya, gitu loh. Semua fasilitas saya kasih kamu, uang saya kasih kamu. Kamu mau kemana saya ngantar, pokoknya semua saya kasih. Tunggu aja, setelah dia dapat semua dari kamu, dia tinggalin kamu.
Percaya deh. Ada banyak godaan-godaan yang harus kita mengerti bahwa ini adalah bagian dari cara iblis untuk menjatuhkan kita. Dan Yusuf nggak mau. Kekudusan lebih tinggi nilainya dari uang. Kekudusan itu lebih tinggi nilainya daripada jabatan. Hidup takut akan Tuhan itu lebih mulia daripada kita memperoleh posisi, memperoleh jabatan, lalu kemudian kita meninggalkan dia. Kalau kita menerima itu, lalu kita meninggalkan Tuhan, kalau kita rela menerima tawaran dosa, bersenang-senang hidup dalam dosa, lalu meninggalkan Tuhan, memang tadi saya katakan, sepertinya untuk sesaat hidup kita baik, aman, semua terjamin. Tapi di ujung sana ada masalah besar yang menanti kita. Maut menanti kita. Itu sebabnya kita harus berani menolak semua tawaran dosa. Tidak mudah bagi Yusuf sebagai seorang muda. Tidak mudah bagi Yusuf untuk menolak itu. Tapi saya percaya Tuhan menyertai dia, dan karena Tuhan menyertai dia, ada kekuatan dalam diri Yusuf untuk berkata tidak kepada dosa. Saudara dan saya harus berani berkata tidak kalau itu dosa. Jangan bilang, oh ya nanti saya pikir ya, nanti saya pikir. Oh, semakin dipikir iblis semakin masuk gitu. Berani berkata tidak kepada dosa. Dan Yusuf bilang, sorry, masakan aku berbuat jahat dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf menolak semuanya. Saudara, orang-orang yang berhasil, kunci keberhasilan bagi orang percaya ialah ketika mereka berani menolak semua tawaran dosa dan berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus sepertinya sesuatu yang sudah langka ya hari-hari ini. Ada banyak orang di luar sana di media mempertontonkan banyak hal yang tidak kudus. Orang yang belum menikah bisa berciuman di depan kamera dan disorot, dan itu orang biasa saja. Dan kita lihat hari-hari itu di media sosial, disorot di televisi atau di media-media lainnya. Dan mereka berpikir itu biasa saja. Kawin cerai, biasa saja. Pakai narkoba, biasa saja. Ditangkap kemudian masih cengengesan, ketawa-ketawa. Saudara, ketika kita mengerti bagian ini, maka seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita menjaga kekudusan hidup kita dengan berani menolak setiap godaan dosa. Berani menolak semua tawaran dosa. Sebab apa? Dosa hanya akan membawa saudara dan saya untuk sampai di ujung kehancuran. Dosa akan membawa kita untuk masuk di dalam jurang kehancuran. Itu sebabnya Yusuf enggak mau. Yusuf bilang enggak, ini jebakan nih. Ini jebakan iblis, ini jebakan setan. Dan Yusuf berkata, tidak, saya tidak mau. Dapat laki-laki di mana yang dikasih gratis enggak mau. Hanya Yusuf yang bilang sorry. Wanita penggoda yang namanya istri Potifar itu rayu bukan satu hari, saudara. Bayangkan Yusuf ada di rumah itu, kerja di dalam rumah itu. Alkitab katakan di ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Dosa selalu bekerja itu tiap hari. Bujukan hari ini belum diresponi, tunggu besok. Ada banyak orang yang di dalam dunia hubungan-hubungan mereka, di dalam dunia pacaran, biasanya saling merayu itu tidak terjadi 1-2 kali. Banyak orang yang jatuh di dalam dosa ketika masa pacaran karena rayuan itu terjadi setiap hari. Istri Potifar bilang begini, tidak ada yang lihat, cuma kita dua di rumah. Semua ada kerja di luar. Tidak apa-apa, nggak ada yang tahu. Yusuf bilang biar nggak ada yang tahu, Tuhan tahu. Amin. Jaga kekudusan kita di tempat kos kita, di kamar-kamar kos kita, di rumah-rumah kita, di kampus kita, di dunia kerja kita, di asrama kita. Jaga kekudusan hidup di sana. Sebab meskipun orang tidak tahu kalau kita buat dosa, tapi Tuhan pasti tahu. Amin.
Tuhan tahu. Dan Yusuf bilang, sorry, saya tidak mau melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Orang-orang seperti ini yang Tuhan akan bawa mereka itu naik dan naik dan naik dan naik. Perhatikan Yusuf. Orang-orang yang menjaga kekudusan hidup inilah yang Tuhan akan bawa mereka semakin hari semakin berhasil, semakin berhasil, semakin berhasil. Dan itu dapat kita lihat dalam diri Yusuf. Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan. Dia diangkat Tuhan. Nanti saudara lihat, dia dibawa menjadi seorang perdana menteri di usianya yang ke-30 tahun. Tuhan angkat Yusuf. Mengapa? Karena Yusuf benar-benar menjaga kekudusan. Dia berani menolak tawaran dosa. Dan Tuhan membuat Yusuf berhasil. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Kalau saudara dan saya mau berhasil, ingat ini, jaga kekudusan hidup. Tolak semua tawaran-tawaran dan godaan dosa. Supaya apa? Kita bisa melihat berkat Tuhan yang besar dicurahkan dalam hidup kita. Yang terakhir, saudaraku yang kekasih, kunci keberhasilan orang percaya. Perhatikan di dalam ayat itu, ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yang terakhir, kunci keberhasilan orang percaya ialah taat mengikuti proses Tuhan. Tadi saya sudah katakan ya, Yusuf ini ikuti proses Tuhan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya ke pedagang Midian. Itu proses pertama yang luar biasa, menyakitkan. Sampai di Mesir dia dipekerjakan menjadi budak. Sementara dia kerja baik-baik, semuanya hasil bagus, majikannya fitnah dia. Sakit ya. Kalau saudara bekerja baik-baik, tiba-tiba majikan saudara fitnah, saudara gimana saudara punya hati? Ketika saudara berbuat baik kepada orang di tempat kosmu atau sahabatmu, saudara sudah buat baik kepada dia, saudara bantu dia menjadi baik, dia punya segala sesuatu, saudara bantu kerjakan semua, sudah berhasil, lalu dia fitnah saudara. Pasti sakit ya. Tapi lihat Yusuf ikuti proses. Dia ikuti proses Tuhan dengan taat. Setelah itu dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf bilang, salah saya apa? Memang berkata jujur itu tidak selamanya menyenangkan. Tapi apapun itu, lebih bagus berkata jujur. Sekalipun berkata jujur itu kadang-kadang membuat kita ditolak orang, dihina orang, difitnah orang, dibully orang. Yusuf bilang, enggak, saya mau tetap berkata benar. Tapi karena itu Yusuf kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi lihat Alkitab berkata Tuhan tidak membiarkan itu terus menimpa Yusuf. Yusuf kemudian Alkitab katakan Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan dari kepala penjara itu. Namanya orang yang punya hati baik, orang yang punya hidup benar, dimanapun ditaruh pasti dia bisa menjadi dampak. Pasti dia akan memberi dampak pada orang-orang di sekeliling dia, dan orang lain akan lihat, oh ini orang ini beda nih. Sehingga apa? Kepala penjara itu membuat Yusuf menjadi kesayangannya. Tuhan menyertai Yusuf. Di dalam penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf mengikuti proses Tuhan. Saudara, Yusuf di dalam penjara berapa lama? Yusuf di dalam penjara, kalau kita lihat pembacaan pasal 39, 40 dan 41, kira-kira
kira-kira sekitar 2 tahun. Dia di penjara. Karena Yusuf waktu keluar dari rumah orang tuanya dia umur 17 tahun. Lalu kemudian selama di Mesir dia 13 tahun. Nanti umur 30 baru dia jadi Perdana Menteri. Jadi 13 tahun yang Yusuf lewati bersama dengan Tuhan, itu adalah proses-proses kehidupan yang Tuhan izinkan bagi Yusuf. Dan Yusuf taat ikuti semua proses itu. Perhatikan bagian firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih. Yusuf ada di penjara itu. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Difitnah. Lalu kemudian ada 2 orang petinggi kerajaan yang juga dimasukkan ke dalam penjara itu. Rupanya penjara yang Yusuf masuki ini atau rumah penjara itu beda dengan tahanan yang lain. Ini khusus tahanan dari petinggi-petinggi. Yusuf dimasukkan di situ. Ada 2 orang petinggi yang lain, juru minuman dan juru roti. Nanti saudara baca pasal 40. Mereka ada buat kesalahan, kemudian raja memasukkan mereka juga ke dalam penjara itu. Lalu kemudian kepala penjara itu mempercayakan semua kepada Yusuf, termasuk melayani orang-orang ini. Lalu satu saat 2 orang itu bermimpi. Juru minuman punya mimpi-mimpi begini, lalu kemudian Yusuf dikasih hikmat oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi itu. Dan Yusuf bilang ini, oh kepala juru minuman, nanti kamu begini-begini ya. Nanti setelah itu raja akan ambil kamu kembali, naik di posisi semula. Oh, kepala yang juru roti juga bilang, saya ada mimpi, saya mau cerita ini. Lalu kemudian dia cerita kepada Yusuf. Yusuf jelaskan mimpinya, oh kamu juga akan ditinggikan, tetapi nanti kamu akan dibunuh. Raja akan mengangkat kamu kembali, tetapi dia akan membunuh kamu, menggantung engkau pada sebuah tiang dan burung-burung akan memakan dagingmu. Terjadilah itu. Lalu Yusuf sementara dia menjelaskan mimpi dari kedua orang itu, dia jelaskan kepada juru minuman itu, dia bilang begini, Bapak, tolong saya ya. Kalau raja sudah kembalikan posisi Bapak, tolong ingat saya. Nanti saudara baca pasal 40 ayat 14. Ingat saya, tolong ceritakan kasus saya ini. Saya dimasukkan ke dalam penjara itu karena begini, begini, begini. Saya tidak salah. Lalu kepala juru minuman itu bilang, oke, tapi Alkitab katakan 2 tahun dia lupa Yusuf. Pasal 41. Waduh, Yusuf sudah harap-harap. Yes, ada orang yang bisa saya andalkan. Ada orang yang bisa tolong saya. Dia dapat mimpi ini, saya sudah terjemahkan, pasti dia akan kembali. Dia kemudian melayani raja sebagai kepala juru minuman. Dia pasti cerita kepada raja. Yes, Yusuf sudah senang. Tapi saudara, 2 tahun kepala juru minuman itu melupakan Yusuf. Jangan terlalu mengandalkan manusia lah. Kadang-kadang manusia mengecewakan. Tapi juga jangan marah kepada mereka yang melupakan saudara. Karena mungkin waktu di mana mereka melupakan itu adalah bagian dari proses Tuhan. Dan pada akhirnya dia akan mengingat engkau kembali. Sama seperti kepala juru minuman ini. 2 tahun kemudian baru dia ingat. Ketika raja mimpi, baru dia ingat Yusuf terjemahkan mimpinya. Lalu dia cerita kepada raja. Dia bilang begini, Raja, aduh minta maaf. 2 tahun lalu waktu saya di penjara, ada seorang Ibrani yang terjemahkan mimpi saya. Dan sekarang raja kalau mau tahu mimpi raja seperti apa, nanti hubungi, ambil orang itu dan dia akan jelaskan mimpi. 2 tahun. Karena itu saya mau katakan, jangan juga marah kepada mereka yang mungkin sementara waktu melupakanmu. Karena mungkin itu juga bagian dari Tuhan sedang memproses engkau. Amin. Kadang-kadang kita sudah buat baik pada orang, tapi dia lupakan kita. Ya udah, sudahlah. Tapi saya mau katakan begini, saudaraku yang kekasih, taat mengikuti proses Tuhan. Tidak selamanya kita akan dibiarkan Tuhan untuk turun ke dalam lembah-lembah yang penuh dengan air mata. Tidak selamanya Tuhan akan membiarkan kita untuk turun ke dalam lembah-lembah yang penuh dengan penderitaan. Sebab pada waktunya Dia akan mengangkat kita kembali, naik ke level yang tertinggi. Dia akan membawa kita naik untuk lebih lagi dan lebih lagi. Dia akan membawa kita untuk sampai di titik tertentu, titik tertinggi yang Dia siapkan bagi kita. Dia akan mempromosikan hidup kita sampai kita melihat bahwa benar, karena Tuhan menyertai, Tuhan menolong saya ada di sini. Yusuf awalnya mungkin dia berpikir, oh saya sudah tidak ada harapan.
Sudah 2 tahun ini orang tidak cerita kepada raja. Tapi lihat tepat pada waktunya Tuhan melakukan perkara ajaib. Firaun mimpi, lalu Yusuf dipanggil. Ceritakan mimpi itu kepada Yusuf. Yusuf terjemahkan mimpinya. Singkat cerita, Yusuf kemudian dibawa naik menjadi Perdana Menteri. Kalau Tuhan yang promosi orang, itu tidak salah-salah promosinya. Kalau Tuhan yang angkat orang, itu tidak setengah-setengah. Penjara tidak menjadi akhir dari hidup Yusuf. Lembah-lembah air mata saudara dan saya bukan menjadi akhir dari hidup saudara dan saya. Lembah-lembah penderitaan yang sedang kita alami hari-hari ini bukan menjadi akhir dari perjalanan hidup kita. Sebab itu hanya bagian dari proses Tuhan bagi kita. Untuk kita di bawah Tuhan semakin naik, Dia akan membawa kita semakin naik tinggi sampai di tujuannya yang tertinggi. Dan di situ orang-orang akan berkata, memang benar dia ini anak Tuhan. Amin. Saudara perhatikan Yusuf. Dia lewati semua lembah-lembah pergumulan. Dia melewati semua lembah-lembah penderitaan. Tapi Tuhan membawa dia naik. Itu sebabnya proses Tuhan tidak selalu menyakitkan meskipun menurut kita sakit. Menurut kita kadang-kadang itu tidak menyenangkan, tapi sebenarnya Tuhan punya rencana di dalam semuanya. Dia sedang memproses karakter Yusuf. Dia sedang memproses kematangan, kedewasaan Yusuf. Supaya akhirnya ketika dia dikasih tanggung jawab yang lebih besar, dia sudah matang. Dia bukan anak manja lagi. Dia bukan anak yang cengeng lagi. Yang ketika hadapi masalah menangis. Yang ketika menghadapi masalah menyerah. Yang ketika menghadapi masalah putus asa. Tuhan memproses Yusuf. Supaya akhirnya ketika posisi Perdana Menteri diberikan kepada dia, dia sudah siap. Karena itu saudara, kalau hari ini saudara sedang diproses oleh Tuhan, mungkin terasa berat, gak apa-apa. Sebab bagi saya, pasti Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk naik sampai ke tempat yang tertinggi. Dan di tempat yang tinggi itu anginnya sangat kencang. Dan saudara harus kuat untuk menghadapi berbagai macam masalah, tekanan, beban sebagai seorang yang Tuhan tempatkan di atas. Karena itu jangan menyerah ketika diproses Tuhan. Amin. Bisa kasih tahu orang di sebelah, jangan menyerah ya kalau sedang diproses oleh Tuhan. Kalau sedang menantikan jawaban Tuhan seperti Yusuf 2 tahun belum ada jawaban, jangan putus asa. Adakah yang sedang menantikan jawaban dari Tuhan untuk Tuhan mengangkat dia dan belum? Jangan putus asa. Amin. Taat saja, ikuti proses Tuhan. Sebab dia akan membawa saudara naik. Dia tidak akan membiarkan saudara jatuh. Saya tertarik dengan hal ini saudaraku yang kekasih. Jangan bergantung kepada manusia. Manusia memberi pertolongan terbatas. Tapi bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mempergunakan orang-orang di sekeliling kita untuk menjadi sesuatu bagi kita. Karena itu, yang tadi saya katakan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ikuti prosesnya dengan taat. Dan lihat, Dia akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Supaya kita menjadi orang berhasil, kita harus mengerti kunci-kunci keberhasilan ini. Yang pertama tadi apa? Kunci keberhasilan orang percaya yang pertama. Karena Tuhan menyertai kita di setiap situasi. Yang kedua. Apa? Bekerja dengan penuh tanggung jawab. Orang berhasil itu identik dengan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, berani menolak godaan dosa, hidup dalam kekudusan. Yang keempat, terakhir, taati atau taat mengikuti proses Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang diproses, ikut saja. Tidak usah komplain. Sepertinya Tuhan sedang kasih di bawah, gak apa-apa, nikmati aja dulu di bawah. Supaya ketika saudara di atas, saudara tidak lupa bahwa saudara pernah di bawah. Orang yang tidak pernah di bawah lalu tiba-tiba naik ke atas, itu jatuhnya sakit yang minta ampun.
Tapi kalau dia sudah mulai dari bawah, ketika sampai di atas, dia mengerti, saya pernah di bawah. Karena itu saya harus benar-benar hidup dengan baik, menikmati berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Taati saja semua proses Tuhan.